berkhayal, dan akhirnya mengikuti syaitan dan banyak hilang pahala kita. Nah, ini dimaksud dengan makna imam itu penjamin. Maksudnya penjamin sholat makmumnya. Makanya Nabi berikan syarat juga untuk menjadi imam. Salah satu hal yang bisa membuat dan menepis syaitan selain baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah bagaimana keikhlasan itu dijaga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena ikhlas ini akan membuat, dan setiap kali ada bisikan yang tidak baik, kita harus menganggap itu kita rugi. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Bab kita ini ada 7A dan 7B. 7A-nya dengan sanad sahih, dan ini urutan 237 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immata waqfir lil muadzinin." Kata Nabi SAW, imam adalah penjamin, maksudnya penjamin sholatnya makmum. Kemudian dikatakan dan muadzin juga terpercaya atau dipercaya, maksudnya terhadap waktu sholat. Lalu Nabi SAW mendoakan, ya Allah luruskanlah para imam dan ampunilah para muadzin. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Itu 7A-nya. 7B-nya dengan sanad sahih dan juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menyebutkan dalam sahih keduanya, hanya saja lafaz mereka mengatakan fa arsyadallahu al-a'immata wa ghafara lil muadzinin. Semoga Allah meluruskan para imam dan juga mengampuni para muadzin. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan, ini masih di urutan 7B-nya, seperti riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lainnya berbunyi al-muadzinuna umana wal a'immatu dhumana. Allahumma ighfir lil muadzinin wasaddidil a'immah. Para muadzin adalah orang-orang yang dipercaya dan para imam adalah orang-orang yang menjamin. Ya Allah, ampunilah para muadzin dan luruskanlah para imam. Lalu disebutkan dalam kurung 3 kali. Ada riwayat yang sesudahnya juga mirip dengan ini. Ada 2 riwayat, yang nomor 8 dan nomor 9. Hanya nomor 8 disebutkan periwayatannya saja. Dengan sanad sahih urutan 238, di urutan nomor 8 diriwayatkan pula oleh Ahmad dari hadis Abu Umamah dengan sanad hasan. Lafadznya mirip tadi dengan hadis nomor 7. Dan hadis nomor 9, ini karena mirip saya bacakan dan sekaligus nanti kita ambil mutiara ilmunya insyaAllah. Hadis nomor 9 dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 239 dari awal kita belajar, berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman fa arsyadallahu la'immata wa 'afa 'anil muadzinin. Imam adalah penjamin atau penanggung jawab dan muadzin adalah orang yang dipercaya. Maka semoga Allah meluruskan para imam dan memaafkan para muadzin. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Riwayat-riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, bahwasanya semua imam ya harus berhati-hati. Harus betul-betul orang yang sangat peka, orang yang jeli, orang yang paling ikhlas dalam ibadah, karena keikhlasan akan membuat maksimal pahala didapatkan, karena dia menjamin sholat-sholat makmumnya. Orang yang paling jeli, sehingga dia tidak lupa jumlah rakaat, bacaan, apalagi yang merupakan rukun-rukun dan kewajiban sholat. Ya. Kemudian juga dia menjaga kehusyuan sholatnya. Gitu kan. Ini semua karena dia dijadikan sebagai penjamin. Kalau dia salah, secara sengaja dia akan tanggung dosanya. Kalau dia salah secara tidak sengaja, dia tidak berdosa, dan makmumnya tetap diberikan pahala juga maksimal. Disebutkan dalam sebuah riwayat, innama ju'ilal imamu liyutamma bihis shalah. Ketahuilah bahwasanya imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat itu. Maka kalau dia rukuklah bersamanya. Kalau dia sujudlah bersamanya. Ya. Jadi kalau imam melakukan apa saja kita harus ikuti. Dan ini terlalu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di situ ya. Pertama, ini menunjukkan tentang kewajiban kita patuh pada pemimpin. Walaupun kita tidak kenal imamnya, walaupun misalnya kita mungkin di posisi lebih tua, tetap saja selama orang itu sudah jadi imam, kita wajib patuh. Tidak boleh kita takbir sebelum dia takbir, nggak boleh kita rukuk sebelum dia rukuk, nggak boleh kita itidal sebelum dia itidal. Bahkan ancamannya sangat tegas. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, siapa yang mendahului imamnya maka kepalanya akan diubah menjadi kepala keledai. Ada ancaman yang sangat berat gitu ya. Bahkan kalau misal kita lagi sholat,
duhur misalnya. Di rakaat kedua, harusnya imamnya tasyahud awal, lalu kemudian dia lupa. Dia berdiri. Makmum yang laki-laki mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan memukul punggung telapak tangannya, ya, memberikan isyarat kalau ada kesalahan dari gerakan imam. Tapi pertanyaan sederhana, kalau seandainya imamnya nggak dengar, imamnya bisa nggak dengar atau imamnya yakin dia benar, dia tetap aja dia nggak duduk tasyahud, dia langsung tetap lanjutin seakan-akan itu sudah rakaat, ya, atau masih rakaat pertama atau sudah rakaat ketiga. Maka sebagai makmum tetap kita wajib ikut. Kita punya kewajiban ikut, tidak boleh kita melanggar dia, gitu ya. Dan Nabi SAW mengatakan kalau imam berbuat baik, maka dia akan panen pahalanya dan pahala kalian. Tapi kalau dia berbuat sesuatu yang salah, maka dia akan tanggung risikonya, sementara kalian tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Gitu kan? Bahkan pernah Nabi SAW lagi sholat, sementara beliau lagi berdiri, kemudian ternyata beliau sakit waktu itu, SAW, lalu beliau duduk. Di tengah-tengah sholat beliau duduk. Maka semua sahabat ikut duduk. Ya. Makanya kata Nabi SAW, kalau imam berdiri, berdirilah. Kalau dia duduk, duduklah. Gitu kan? Maka tidak boleh imamnya sholat duduk, lalu kita sholat berdiri sebagai makmum. Saking pentingnya untuk patuh pada imam tersebut. Ya. Oleh karena itu imam itu harus hati-hati sekali. Makin Anda sebagai imam, saya tidak singgung siapapun, cuma mengingatkan. Makin Anda ikhlas kepada Allah SWT sholat, maka makin Allah buat sholat itu khusyuk, nyaman. Makmum pun akan ya merasakan kenyamanan sholat di belakang Anda. Ya. Makin kita ikhlas, makin kita tulus, makin kita konsentrasi atau khusyuk, maka makin berefek. Sebagaimana juga harus jaga diri dari kemaksiatan, karena maksiat ini betul-betul membuat atau mengganggu kekhusyuan sholat. Baik imam ataupun makmum. Ya. Pernah juga di masa Nabi Muhammad SAW, beliau sholat lalu beliau lupa. Ada yang lupa rakaatnya atau bacaannya gitu. Lalu selepas salam, kata Nabi SAW, ada yang hadir bersama kita tapi pelaku dosa. Ya. Oleh karena itu sebelum masuk masjid, sementara ke masjid kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampuni dosa-dosa kita supaya tidak mengganggu sholat tersebut. Ya. Supaya kita tidak banyak mengkhayal dan akhirnya mengikuti syaitan dan banyak hilang pahala kita. Nah, ini dimaksud dengan makna imam itu penjamin. Maksudnya penjamin sholat makmumnya. Makanya Nabi berikan syarat juga untuk menjadi imam. Harusnya menjadi imam diantarkan adalah orang yang paling pertama masuk Islam. Ya. Kalau sama-sama, maka yang jadi imam adalah orang yang paling bagus bacaannya dulu. Orang yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya. Kalau dia sama-sama levelnya, maka yang kedua syaratnya harus dicari yang paling faham sunnah. Ya, sunnah Nabi SAW. Kalau sama juga levelnya, maka kata Nabi SAW yang ketiga, yang sama waktu hijrahnya. Masuk Islamnya atau pertama dia hijrah, bagaimana dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Atau hijrah dari sebuah negara non-muslim ke negara Islam. Kalau mereka sama-sama pindahan, ya, seperti dulu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Kalau juga sama, baru dilihat perbedaan umurnya. Ya, baru perbedaan umur. Jadi jangan sampai kita salah ya. Saya lihat di beberapa masjid kita di Indonesia, yang kita dahulukan yang penting lebih tua. Bukan. Tua itu paling terakhir dari 4 syaratnya jadi imam. Harus yang paling banyak dan paling bagus bacaannya dulu. Jadi walaupun dia lebih muda, kalau lebih bagus bacaannya, yang tua harus mengalah. Ya. Sebagian masjid pernah kami sholat, memang imamnya tua, sudah tua, suaranya tidak terlalu jelas, bacaannya pun banyak salah. Padahal di belakang banyak sekali makmum yang bacaannya benar gitu ya. Jadi harus yang paling bagus bacaannya. Kalau sama levelnya, baru dilihat siapa yang paling banyak menghafal sunnah Nabi SAW. Kalau sama levelnya, dilihat siapa yang lebih dulu hijrah. Kalau sama juga levelnya, baru dicari orang yang lebih tua. Nah ini yang harus juga diperhatikan dalam masalah keimaman ini. Kemudian pelajaran yang kedua, tentang kedudukan para muadzin. Dan dikatakan di sini muadzin adalah penjamin. Yang dimaksud dengan penjamin adalah penjamin waktu sholat. Ya, harus betul-betul orang yang amanah. Yang nomor 1, tentunya keikhlasan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia mengetahui waktu-waktu sholat. Tidak bisa orang jadi muadzin itu kalau suka lalai sholatnya. Harus betul-betul dia orang yang tahu waktu sholat dan dia sudah ada di masjid sebelum azan. Sebelum waktu sholat. Sehingga dia yang azan dan azannya ini akan membuat kaum muslimin mengerjakan sholat. Gitu ya. Ada juga poin penting yang perlu dipahami. Azan itu adalah haknya muadzin. Sementara iqamah adalah haknya imam. Maksudnya, ini sering luput dari kita juga di Indonesia ya, di beberapa masjid kita. Semoga Allah berikan hidayah tentunya. Jadi kalau waktu azan, muadzin tidak perlu tunggu imam. Dia udah tahu waktu masuk, dia azan saja. Seperti yang mau kita kerjakan biasa.
Namun yang luput dari kita adalah yang kedua. Kalau iqamah itu adalah penentunya imamnya, bukan muadzinnya. Jadi kalau ada imam tertentu sudah disepakati ide imam di masjid itu, maka harus ditunggu dia datang baru diiqamahkan sholat. Kalau kita kan biasa patokannya, yang penting sudah sholat sunnah semuanya. Atau sudah ada jam digital kita, maka itu jadi patokannya. Sebenarnya kalau dalam sunnah Nabi SAW, tolak ukurnya adalah imamnya hadir atau belum hadir. Jadi kalau imam hadir, lalu dia bilang, ayo iqamah sholat. Jam digital kita masih ada 2 menit. Ya sudah diiqamah sholat. Karena dia penentu daripada iqamah, imam itu. Atau misalnya dia telepon muadzinnya, saya mungkin telat 2 menit, tolong tunggu saya. Nggak boleh, biar jam digital kita sudah 0, sudah masuk waktu, lalu iqamah. Sementara imamnya masih ada. Nah seperti itu kurang lebih. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah Nabi keluar, mau imami masjid sudah waktu-waktu kayak kita sekarang. Bukan di awal waktu subuh, sudah agak telat. Baru beliau keluar, kemudian tetap tidak iqamah sampai beliau datang. Kecuali ada satu poin, terjadi kesepakatan antara imam sama muadzin. Dia mengatakan misalnya, kalau jam digital ini sudah masuk waktu iqamah, saya belum datang iqamah saja. Nah itu oke. Makanya perlu ada kesepakatan ini gitu ya. Tapi tanpa kesepakatan ini tidak boleh iqamah sampai imamnya datang. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi. Berarti komunikasi dan interaksi antara imam sama muadzin ini penting sekali. Ya, dia lagi sakit, dia mengatakan saya mungkin tidak hadir subuh nanti karena saya kurang enak badan. Dia harus diingatkan. Atau yang paling aman sih kayak tadi, kalau ada jam-jam digital kayak kita di masjid kita ini dan di masjid-masjid yang sudah pakai misalnya, maka dia sepakat, pokoknya kalau sudah masuk waktu iqamah silakan iqamah saja. Ya silakan iqamah saja gitu. Saya pun jadi imam di masjid di dekat kantor kami, maka saya memang selalu kontek-kontekan sama muadzinnya. Selalu kontek-kontekan. Saya mengatakan nanti dia WA saya, apa Ustaz akan datang? Saya katakan ya saya akan datang. Kadang-kadang diingatkan 2 menit lagi akan masuk waktu misalnya. Sementara saya masih ada aktivitas di kantor, maka saya segera datang. Contohnya. Atau saya mengatakan maaf tolong tunggu saya sebentar. Mungkin saya telat 2 menit karena saya masih di jalan agak macet. Maka diinformasikan ke jamaahnya. Ini imam akan datang sekitar 2 menit lagi, kita tunggu sebentar. Nah seperti itu kurang lebih gambaran yang dicontohkan atau disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang ketiga, doa Nabi SAW untuk para muadzin dan juga imam. Dan ini berlaku dari awal beliau ucapkan sampai hari kiamat nanti. Dikatakan di sini, ya ini pelajaran yang ketiga, doa Nabi SAW, ya Allah, luruskanlah para imam-imam. Bisa yang dimaksudnya adalah luruskan niatnya supaya mereka ikhlas. Ya, bisa juga dimaksud luruskan adalah luruskanlah ya, pemahaman dan juga konsentrasi mereka supaya tidak lupa rakaatnya, supaya tidak lupa bacaannya. Ini semua berlaku. Jadi umumnya orang kalau sudah maju menjadi imam itu akan mendapatkan keutamaan doa ini. Allah akan pandu dia. Kecuali memang tadi dia contoh kurang ikhlas, dia melakukan dosa-dosa sehingga mengganggu kehusyuan dia. Selama dia lurus saja hidupnya, maka imam-imam itu akan selalu terpandu. Bacaannya akan benar, gerakannya akan benar, dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang keempat adalah doa Nabi SAW untuk para muadzin, yaitu ampunilah para muadzin. Ya, kenapa dikatakan ampuni para muadzin? Karena memang berhubungan dengan hadis yang sebelumnya. Sesungguhnya para muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya. Sejauh jangkauan suaranya. Sekarang kita masuk hadis ke-10 tentang keutamaan azan. Ya. Dan hadis ke-10 ini sama hadis ke-11 kurang lebih hampir sama. Ya. Hampir sama hadisnya. Namun hadis ke-10 lebih rinci. Hadis ke-10 ini dengan sanad sahih. Maksudnya urutan 10 di bab kita ini. Dan ini urutan 240 dari awal kita belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara asyaitanu wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin. Fa idza qudiya al-adhanu aqbal, fa idza thuwiba biha adbar, fa idza qudiya at-tathwibu aqbal hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi." Yaqulu udhkur kada lima lam yakun yadhkuru min qabl hatta yadhallu ar-rajulu ma yadri kam shalla. Artinya kata Nabi SAW, apabila azan sholat itu dikumandangkan, maka semua syaitan yang mendengarkan azan itu melarikan diri. Seraya, mengeluarkan angin, kentut gitu ya. Sampai dia berada di tempat yang tidak terdengar azan. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka syaitan-syaitan itu kembali datang
untuk menggoda orang yang mau sholat. Apabila iqamah dikumandangkan, dia kembali lari lagi sampai di lokasi tempat yang tidak terdengar iqamah. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, maka dia datang kembali sehingga dia mengganggu khusyuan seseorang yang sedang sholat. Dia mengucapkan dan membisikkan, ingatlah ini, ingatlah itu. Untuk perkara-perkara yang tadinya si musalli tidak mengingat sebelumnya. Hingga akhirnya orang yang sedang sholat atau musalli itu tidak lagi mengetahui berapa rakaat dia sholat. Diriwayatkan oleh Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan juga An-Nasai. Al-Khattabi berkata rahimahullah, at-tathwib dalam hadis adalah iqamah sholat. Orang-orang awam hanya mengenal tathwib adalah ucapan muadzin di sholat fajr, as-salatu khairum minan naum. Padahal sebenarnya makna tathwib adalah iqamah secara lengkap. Ini kata beliau. Dan makna tathwib, yarhamkallah, adalah pemberitahuan tentang sesuatu dan peringatan terhadap kemungkinan ini terjadi. Iqamah dinamakan tathwib sebab ia adalah pemberitahuan tentang didirikannya sholat, sementara azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Hadits ini sangat erat hubungannya dengan hadits nomor 11, tapi nanti kita baca hadits 11 sebagai penutup insyaAllah. Hadits nomor 10 memberitahukan gambaran kepada kita atau pelajaran yang pertama, kedudukan azan itu sendiri. Karena dimanapun azan dikumandangkan, maka berarti dipastikan semua syaitan melarikan diri. Kecuali ada golongan syaitan satu yaitu qarin. Qarin itu pendamping yang ada bersama manusia. Ini Allah subhanahu wa ta'ala izinkan dia tidak lari. Karena memang Allah sudah bebankan kepada manusia sebagai ujian bagi dia. Tapi selain daripada itu yang biasa menggoda kita buat dosa dan segala macam, atau lari dari ibadah itu larikan diri. Di saat azan dikumandangkan, berarti kedudukan azan luar biasa, gitu kan? Mengusir syaitan, gitu ya, mengusir syaitan. Tetapi yang perlu digarisbawahi yang dimaksud di sini adalah sabda Nabi SAW, "Idza nudiya lis-shalah." Kalau dikumandangkan azan untuk sholat, bukan semua azan ya. Ada orang kadang-kadang dia azan dengan alasan bisa mengusir syaitan, walaupun bukan waktu sholat. Ini nggak dimaksud di sini. Hanya azan sholat saja baru bisa syaitannya lari, kan gitu. Pelajaran yang kedua, bahwa dan ini tentu luar biasa ya. Jadi saking takutnya syaitan itu dan saking cepatnya lari, dalam hadits ini diceritakan secara rinci, disebut secara rinci sampai dia kentut-kentut ya, mengeluarkan angin dan sampai dia berada di lokasi tidak terdengar azan. Kita bisa bayangkan misalnya di sekitar masjid ini ada syaitan. Begitu azan dikumandangkan dia lari. Misal dia sudah ada 1 kilometer di sana azan lagi, dia lari lagi. Begitu seterusnya. Jadi dengan adanya pengerasan suara ini juga banyak mengusir syaitan-syaitan. Dan kita tahu syaitan ini memang tujuannya untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Pelajaran kedua yang bisa diambil adalah bahwasanya syaitan akan kembali menggoda kalau azan sudah selesai. Mereka sangat jeli. Tunggu azan selesai mereka segera kembali. Yang digoda hanya orang yang mau sholat. Orang yang tidak mau sholat sudah menjadi temannya syaitan, tidak digoda lagi. Jadi yang digoda hanya orang mau sholat. Disuruh tunda sholat. Nanti aja, sholat di rumah aja. Dan begini dan begitulah ya. Sehingga akhirnya ada yang tunda sholatnya, keluar dari waktunya, atau kehilangan sholat berjamaah, kehilangan sah pertama, dan seterusnya. Ya, ini semua berarti gangguan-gangguan syaitan. Jadi dia akan menggoda, maksudnya kembali lagi setelah iqamah azan selesai, hanya untuk menggoda orang yang mau sholat awal waktu itu. Ya, siapapun yang mau ke masjid, mau sholat itu pasti digoda. Maka kalau ada bisikan setelah selesai azan, Anda mau nunda sholat, syaitan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ingat, peluang-peluang ibadah hanya sekali itu, tidak terulang lagi. Contoh misalnya, tadi kita sholat subuh berjamaah di masjid ini, alhamdulillah. Kalau ada orang misalnya melalui mikrofon kita ini dia dengar, oh ternyata keutamaan azan, keutamaan sah pertama itu besar ya. Terus dia datang ke masjid untuk sholat. Dia tidak bisa mendapatkan peluang yang sama seperti kita tadi. Karena waktu ibadah yang tadi itu hanya waktu itu saja. 1 detik saja lewat gak bisa kita perbaiki. Gak usah kita jauh-jauh orang yang belum sholat. Misalnya tadi kita datang ke masjid ini terlambat 1 menit saja. Contoh. Sehingga kita terlambat, imam sudah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misal. Nah, pada saat kita dengarkan dia ucapkan itu, kita baru takbir. Allahu Akbar. Pertanyaan sederhana, apakah sama pahala kita dengan orang yang ikut imam dari takbiratul ihram? Tentu saja beda. Nah, kalau kita pun minta sama Allah, ya Allah tolong kembalikan, mundurkan waktu 1 menit ke belakang, supaya saya bisa ikuti dari awal imam Allahu Akbar, supaya saya dapat pahalanya. Gak bisa lagi. Sampai hari kiamat, orang itu dicatat di buku amalnya, telat sholatnya, walaupun dia dapat rakaat itu ya,
tapi dia kehilangan 2 istiftah atau iftitah, dan juga kehilangan 6 ayat pertama atau 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Nggak bisa diperbaikin gitu. Orang yang masbuk 1 rakaat, maka dicatat sampai hari kiamat, sholat itu masuk 1 rakaat. Dan beda pahalanya dengan orang yang tidak masbuk. Makanya penting sekali untuk menjaga sholat jamaah ini, apalagi di awal waktunya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang sholat tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari. Jadi Bapak Ibu, misalnya Bapak mulai hitung dari hari ini. Saya mau coba praktikkan hadis ini ya. Saya mau 40 waktu nggak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Jadi imam Allah Akbar, kita juga Allah Akbar. Saf pertama lebih afdal, kalau tidak bisa saf kedua, saf ketiga. Pokoknya intinya jangan ketinggalan takbiratul ihram imam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 40 hari. Hitung dari sekarang, itu sampai Ramadan nanti itu. Nah, Ramadan nanti kita masuk insya Allah 18 Februari misalnya. Jadi sampai awal-awal Ramadan, bapak-bapak terutama ya, kalau ibu-ibu ini hukumnya sunnah. Bapak-bapak coba jaga itu. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang tidak kehilangan 40 hari takbiratul ihram pertama imam, maka dia akan diselamatkan dari api neraka dan juga kemunafikan. Sebagian maknanya adalah dia akan mencintai masjid, dia tidak akan meninggalkan sholat. Karena orang munafik itu Allah sebutkan sifatnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi orang-orang munafik itu kalau berdiri sholat mereka malas ya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, termasuk hal-hal yang merupakan penyakit dalam sholat dan pelanggaran adalah orang malas untuk mengerjakannya. Ini sifat orang munafik. Maka ini cara yang terbaik kita untuk selamat dari sifat-sifat mereka, ya orang-orang munafik ini. Maka harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak, coba dipraktikin itu. Hari ini misalnya sudah subuh hadir masjid nih, takbiratul ihram pertama imam. Nanti duhur jangan kehilangan, asar jangan kehilangan, maghrib dan isya. Ulangi lagi besok. Buat listnya. Oh ya, ini sudah hari ke-30, hari ke-39 sampai 40 hari. Karena dengan ini insya Allah kita akan terjamin. Ada seorang ulama di Saudi, di kota Jeddah, dia kedatangan seorang anak laki-laki yang ingin melamar anak perempuannya. Namun dia lihat laki-laki ini bukan orang yang multazim kalau bahasa Arab itu ya. Maksudnya orang yang kelihatan orang yang penuntut ilmu yang lurus dengan agamanya gitu. Tapi dia juga tidak mau mengecewakan orang yang datang melamar. Maka alimnya ini, ulamanya ini mengatakan begini, saya akan terima lamaranmu, kebetulan karena dia punya masjid dan dia juga jadi imam situ, tapi dengan syarat kamu harus hadir di masjid ini 40 hari, 5 waktu sholat di belakang saya. Saya nggak mau kamu ketinggalan takbiratul ihram. Maka anak muda itu kena semangat mau nikahi anaknya syekh atau alim ini, dia pun lakukan itu. Anak muda ini cerita, kisah nyatanya. Dia bilang di hari-hari pertama, waktu saya disuruh lakukan ini, saya lakukan riya, dia bilang. Karena saya mau dipuji sama syekh ini, supaya saya bisa nikah sama anaknya. Seminggu pertama begitu. Tapi begitu masuk minggu kedua, mulai ada perubahan yang terjadi dalam diri saya. Saya sudah mulai merasa nyaman dengan sholat itu. Pekan ketiga, lebih kuat lagi. Dia bilang sampai 40 hari benar-benar saya lakukan. Setelah itu, hati saya sangat tenang dengan sholat. Bahkan saya katakan dalam diri saya, walaupun saya tidak jadi nikah sama anak syekh, tetap aja saya akan menjaga sholat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin, menghilangkan sifat kemunafikan, dan di akhirat diselamatkan dari api neraka bagi orang yang seperti ini. Nah, ini termasuk hal yang bisa kita jadikan sebagai program kita. Jangan sampai kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Semoga Allah mudahkan kita lakukan. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang ketiga seingat saya, itu adalah, pelajaran yang keempat mungkin ya, itu syaitan kembali lari pada saat terjadi taswib atau iqamah. Ya. Jadi iqamah walaupun pendek, itu juga tetap ya membuat syaitan lari, lalu dia akan kembali lagi setelah iqamah selesai. Dan sama, dia hanya akan menggoda orang yang sedang sholat. Jadi sebenarnya kita kalau lagi sholat itu syaitan semua pada berkumpul di situ. Ya, meninggalkan orang-orang yang lain yang memang tidak sholat atau lagi pelaku maksiat. Karena biar tidak digoda, mereka juga tetap akan lakukan kelalaian atau kemaksiatan. Maka mereka akan kembali menggoda syaitan. Dan Nabi SAW kasih bocorannya. Dia akan mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu. Jadi kalau kita lagi sholat, kita ingat kunci kita yang hilang, transaksi jual beli, pertengkaran yang terjadi, dan segala macam. Itu semua dari syaitan. Bahkan kata Nabi SAW, sampai dia ingat hal-hal yang dia tidak pernah ingat sebelumnya. Dan akhirnya dia lupa jumlah rakaatnya. Ini sering terjadi. Lalu kalau Anda mengatakan, lalu bagaimana jalan keluarnya? Supaya kita tidak kena keadaan seperti ini, ya, supaya kita aman dari syaitan. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, dalam sholat saya merasa diganggu oleh syaitan. Kadang-kadang saya khusyuk, kadang-kadang saya menghayal gitu. Maka kata Nabi SAW itu golongan syaitan yang bernama khinzib atau khinzab
ya, yang menggoda manusia atau menggoda orang yang sedang sholat. Kalau datang kepadamu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan tiuplah ke sebelah kiri 3 kali. Maksudnya kita sambil tetap sholat meniup ke sebelah kiri setelah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan membalikkan kepala, tapi hanya meniupkan sedikit dengan lidah kita, ke arah kiri kita. Ya, itu dengan sedikit tiupan gitu ya. Maka kata sahabat ini, setelah saya melakukannya, maka tidak lagi datang syaitan menggodaku. Ya, juga sebagian ulama mengatakan, salah satu hal yang bisa membuat dan menepis syaitan selain baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah bagaimana keikhlasan itu dijaga. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas ini akan membuat syaitan tidak bisa mengganggunya. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi dosa-dosa. Insya Allah dengan ini dia akan bisa selamat dari gangguan-gangguan syaitan, ya. Dan setiap kali ada bisikan yang tidak baik, kita harus menganggap itu kita rugi. Contoh misalnya imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, misal contoh, kita hadir nih. Ar-Rahmanir-Rahim masih hadir. Maliki yaumiddin kita coba masuk. Lalu kita mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syaitan mulai masukkan bisikan-bisikannya. Maka di saat itu misalnya kita berusaha untuk lebih menjaga diri. Jangan biarkan, kita harus tahu pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya kita mengkhayal, maka berarti pahalanya hilang. Kita harus merasa rugi dengan hilangnya pahala itu. Maka ini akan membuat kita akan lebih konsentrasi lagi dalam sholat tersebut. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, hadis nomor 11, karena tadi saya bilang serupa dengan hadis 10, cuma lebih pendek, dengan sanad sahih dan ini urutan 241 dari awal kita belajar berbunyi, dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana idza sami'a an-nida'a bis-salati dhahaba hatta yakuna makana dalam kurung ar-rauha. Qala ar-rawi war-rauha'u minal madinati ala 36 mila. Kata Nabi SAW, sungguhnya syaitan akan pergi melarikan diri sampai ke daerah Ar-Rauha jika dia mendengarkan panggilan untuk azan. Lalu perawi hadis yang bernama Talha bin Nafi' berkata, Ar-Rauha jaraknya kurang lebih 36 mil dari kota Madinah. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya syaitan akan lari pada saat mendengarkan azan. Yang berarti dia tidak bisa menggoda di saat azan itu dikumandangkan bagi orang-orang yang mau sholat. Makanya biasa kalau lagi azan tuh lebih kuat dorongan dalam hati kita untuk mengerjakan sholat. Kapan dia melemah? Sebelum azan atau sesudah azan, antara azan dan iqamah. Karena syaitan kembali menggoda. Pelajaran yang kedua, syaitan akan melarikan diri sampai jarak yang sangat jauh. Artinya sampai azan tidak terdengar. Kalau di masa Nabi SAW saja, belum ada pengeras suara kayak sekarang, syaitan begitu dengar azan, dia melarikan diri 36 mil dari kota Madinah. Itu berarti sekian puluh kilo ya larinya. Maka bagaimana dengan sekarang? Artinya syaitan itu sangat jauh melarikan diri kalau azan dikumandangkan. Apalagi kalau azannya saut-sautan gitu ya. Dan ini satu poin juga yang kita syukuri di negara kita. Alhamdulillah azan boleh dikumandangkan. Dan terdengar suara azan itu dikumandangkan di mana-mana ya. Kalau di beberapa negara kayak di Singapura, tetangga kita, di Australia, azan cuma dalam masjid. Mikrofonnya cuma dalam masjid. Tidak boleh keluar ya. Itu sudah peraturan pemerintah mereka. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Berarti menandakan kalau azan itu hanya dalam ruangan masjid, berarti lingkup yang pergi syaitan cuma di sini. Orang-orang yang di luar sana tidak tersentuh. Nah seperti itu kurang lebih. Dan Alhamdulillah kita di sini bisa mendengarkan azan di mana-mana sehingga tertolong dari syaitan. Allahu a'lam. Kedepannya insya Allah kita lanjutkan hadis selanjutnya. Yaitu di hadis nomor 12, bagian-bagian buku bisa ditandain. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.